Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Anak-anak, kali ini kita masuk tema 7, subtema 2 tentang hewan di sekitarku. Masuk ke pembelajaran 1 dan 2. Kali ini kita akan belajar tentang ungkapan pemberitahuan, yang kedua aturan merawat hewan, dan yang ketiga gerak anggota tubuh menirukan gerak alam, dan yang terakhir adalah gerak melompat. Oke, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga ilmu kita bermanfaat. Doa mulai, doa selesai. Oke anak-anak, kali ini kita masuk subtema 2. Oke, tentang hewan ya. Kita literasi dulu sebelum kita baca teks. Coba kamu buka halaman 48, hewan di sekitarku. Kita amati dulu ya. Nah, literasi hari ini kita mengamati hewan di sekitar kita. Di situ ada kambing, ada kelinci, ada ayam, ya, ada juga anjing yang miliknya siapa ini? Benny apa miliknya Udin ya? Ini ya. Oh, kucing ini. Oke. Nah, anak-anak, coba kita baca di halaman 49. Hewan peliharaan. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di rumah, ada juga kucing yang dipelihara di dalam rumah. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Setiap hari Benny memberi makan dan minum. Benny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Benny bersih dan sehat. Benny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Oke, perhatikan gambar kandang kucing Benny berikut ini. Benny memberi tulisan. Nah, Benny memberi tulisan. Tulisannya pemberitahuan. Di sebelah kandang kucingnya ada tulisan. Coba kamu lihat. Dilarang memberi makan sembarangan. Nah, itu ungkapan pemberitahuan. Jadi Benny memiliki hewan peliharaan kucing. Nah, hewan peliharaan kucing itu sudah dibuatkan kandang. Di sebelah kandangnya ini dikasih Benny kertas bertuliskan dilarang memberi makan sembarangan. Nah, itu contoh ungkapan pemberitahuan. Nah, di bacaan kali ini yang kita baca barusan, yuk kita diskusi. Ungkapan pemberitahuan, contoh yang dijelaskan pada apa? Pada hewannya Benny, yaitu kucing. Dia supaya yang melihatnya itu tidak memberi makan sembarangan, dia menulis kalimat pemberitahuan, dilarang memberi makan sembarangan. Nah, itu ungkapan pemberitahuan ya. Nah, selanjutnya di halaman 2, tempat tinggal hewan. Udin, Edo, dan Benny sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada hewan yang tinggal di air, contohnya ikan. Ya, ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat, contohnya katak. Namun Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Benny, kera tinggal di darat. Menurut Edo, kera tinggal di pohon. Di mana itu? Nah, di pohon itu juga termasuk di darat ya. Nah, yuk sekarang di gambar ini, di atasnya
yang kita baca tadi, teks yang kita baca tadi ada gambar. Coba kamu amati di halaman 57. Nah, tidak boleh menginjak rumput, itu juga kalimat pemberitahuan. Oke. Banyak ini ya di gambar kebun binatang itu banyak kalimat pemberitahuan tentang cara memberi makan hewan. Oke. Nah, kali ini yuk sekarang kita diskusi lagi. Apa yang harus kamu lakukan kalau kamu memiliki hewan peliharaan? Contohnya, nah ini hewan apa ini ya yang dimasukkan di air ini? Ini hewan ikan. Hewan yang hidupnya di air namanya hewan ikan. Yuk, apa yang harus kamu lakukan kalau kamu memiliki hewan peliharaan ikan? Hewan peliharaan ikan itu kamu pertama harus membuatkannya tempat ya, akuarium, terus selalu dibersihkan, terus diberi makan, nah ya, dirawat, diganti air supaya tidak keruh. Itu salah satu contoh apa? Merawat hewan peliharaan. Selanjutnya kalian belajar tentang gerak melompat. Gerak melompat. Nah, melompat seperti katak. Nah, ya, nanti kamu praktekkan ya. Cara melompat. 1, badan jongkok. Yang kedua, gambarnya dilihat ya di halaman 60 dan 61. 1, badan jongkok. 2, kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Kedua tangan dan kaki menapak ke tanah. Yang ketiga, setelah terdengar apa-apa, tolakan kaki hingga badan terangkat ke atas dan melompat. Ya. Nah, itu tadi gerakan untuk melompat badan. Ada juga cara menirukan gerak katak memutar badan. Pertama, badan jongkok. Kedua tangan dan ujung kaki menapak ke tanah. Yang ketiga, dalam kondisi tersebut berputarlah badan. Nah, sama seperti gerakan yang pertama tapi langsung berputar. Tadi kan berjalan ke depan, kalau gerakan kedua berputar badan. Oke, dan yang terakhir kita belajar cara merawat kita belajar menari gerak kelinci. Nah, hewan yang gerakannya melompat itu salah satunya kelinci. Tadi sudah kamu menirukan gerakan katak. Sekarang gerakan kelinci. Ada beberapa gerakan untuk tarian. Oke. Yang pertama, gerakan pertama menirukan posisi berdiri kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Ya. Nah, yang kedua, gerakan kedua menirukan gerak kelinci melompat. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, lompat ke kanan 1 langkah, lompat ke kiri 1 langkah. Itu gerakan kedua. Ya. Gerakan ketiga menirukan gerakan kepala kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kepala menengok ke kiri, menengok ke kanan. Itu gerakan ketiga. Gerakan keempat menirukan gerakan badan kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, sama seperti gerakan yang pertama tadi. Kemudian badan digoyang ke kiri dan ke kanan. Oke? Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ingat, di musim pandemi ini, cuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Pakailah masker kemana kalian pergi, dan tetap jaga jarak serta jangan berkerumun. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.